Hai semua, kenalin aku Nora Kinisa dengan NIM 24191060149 yang merupakan mahasiswi Teknik Lingkungan Universitas Jember. Di sini aku mau membahas salah satu soal unit operasi, yaitu soal tentang head loss. Nah, di sini kita akan menghitung head loss untuk keadaan bersih dan juga keadaan clog atau tersumbat sebesar 51%. So, check it out. Oke, langsung saja pada soal yang kami dapat, yaitu ada sebuah bar screen dengan pembersihan manual dipasang pada area hulu grave chamber. Nah, terdapat 29 batang persegi panjang paralel bertepi tajam. Nah, itu tepinya itu sebesar 1,1 cm yang ditempatkan dengan jarak bersih itu 2,2 cm. Sehingga diketahui debit alirannya juga saringan tersebut adalah 0,73 meter kubik per second. Nah, kedalaman alirannya adalah 143 cm di hulu saringan. Sudut kemiringan batang adalah 60 derajat. Nah, jadi kita akan mencari tahu head loss saringan saat kondisi bersih dan juga head loss saat kondisi saringan itu tersumbat sebesar 51%. Oke, jadi pertama-tama kita akan menuliskan apa saja yang diketahui. Tadi diketahui dari soal itu terdapat jumlah bar 29 bar. Berarti otomatis terdapat 30 spasi. Lalu lebar spasi atau jarak antar bar adalah 2,2 cm atau 22 mm per spasi. Dari soal juga kita mendapatkan ada kedalaman atau biasa disimbolkan dengan D, yaitu 143 cm. Sehingga apabila dikonversi, itu adalah 1,43 meter. Lalu kita juga mendapatkan sudut kemiringan atau biasa disimbolkan dengan theta, yaitu 60 derajat. Dan yang terakhir ada debit aliran atau biasa disimbolkan dengan Q, yaitu 0,73 meter kubik per second. Nah, yang selanjutnya setelah mengetahui apa saja yang diketahui, kita juga perlu menuliskan apa yang ditanyakan agar tidak terjadi kebingungan saat mengerjakan. Yang ditanyakan adalah HL saat kondisi bersih maupun kondisi tersumbat sebesar 51%. Nah, mari kita langsung saja ke jawabannya. Yang pertama adalah kita menghitung clear area pada bukaan. Kita menghitung clear area bukaan terlebih dahulu. Nah, clear area bukaan itu yang pertama-tama kita harus menghitung terlebih dahulu lebar dari bukaannya. Lebar bukaan dapat dihitung dengan total lebar, berapa banyak lebar yang terbuka, lalu dikalikan dengan lebar spasi. Nah, di sini tuh terdapat 30 spasi lebar yang terbuka. Lalu lebarnya itu per spasinya adalah 22 mm per spasi. Jadi spasinya kita coret dan didapatkan 660 mm dan apabila dikonversikan menjadi meter adalah 0,660 meter. Sudah kita dapatkan dari lebar bukaan. Selanjutnya kita cari lagi yaitu total area bukaannya.
total area bukaan. Nah, yang kita perlukan adalah panjang dikali lebar bukaan. Lebar bukaan yang baru saja kita hitung. Sehingga diperoleh panjangnya itu kan, panjang maksudnya itu kedalaman. Panjang dari area, maksudnya bar tersebut, yaitu kan tadi kedalaman airnya adalah 100, kita bisa gunakan dari kedalaman air itu 1,43 meter. Terus untuk lebar bukaannya itu menggunakan yang baru saja kita hitung. Jadi dikalikan dengan 0,660 meter. Sehingga didapatkan hasil yaitu 0,9438 meter persegi. Karena keduanya memiliki satuan meter, sehingga apabila dikalikan akan menghasilkan meter persegi. Setelah mengetahui total area bukaan, selanjutnya kita akan mencari tahu atau menghitung cross sectional pada channelnya. Nah, yang pertama itu kita memerlukan total lebar bar. Nah, lebar bar ini dapat kita hitung dengan jumlah bar dikalikan dengan lebar dari bar itu sendiri. Nah, sehingga akan diperoleh, yaitu tadi kita sudah menyebutkan ada 29 bar, dan lebar barnya itu adalah 11 mm yang ini. Tidak terlihat. Yang ini 1,1 cm, sehingga apabila dijadikan dalam milimeter adalah 11 mm per bar. Nah, bila dikalikan akan menghasilkan nilai sebesar 319 mm. Dan apabila dikonversi akan menghasilkan 0,319 meter. Nah, yang selanjutnya itu kita akan mencari tahu total lebar channel. Nah, total lebar channel itu dapat dihitung dengan menghitung lebar area bukaan ditambahkan dengan total lebar bar. Nah, lebar area bukaan tadi yang pertama kali kita hitung itu sebesar 0,660 meter, dan total lebar bar itu ada nilai ini yaitu 0,319 meter, sehingga diperoleh 0,979 meter. Nah, selanjutnya adalah menghitung total area screen. Total area screen dapat kita hitung dengan mengalihkan panjang dan lebar dari channel. Jadi panjang dikali lebar channel itu 1,43 dikali 0,979 meter, sehingga didapatkan 1,34997 meter persegi. Nah, selanjutnya adalah menghitung approach velocity. Nah, approach velocity itu bisa kita dapatkan dengan approach velocity itu Q atau debit dengan dibagi dengan total area screen. Nah, sehingga ada 0,73 meter kubik per sekon per 997 meter kubik. Nah, di sini kita bisa menghilangkan meternya atau satu kali, jadi tersisa 0,52 dan dengan satuan meter per sekon. Nah, untuk total selanjutnya itu kita menghitung total area bukaan. Total area bukaan. Kita dapatkan dari V Q per A,
sehingga itu adalah debit dengan total area bukaan. Nah, itu adalah 0,73 meter kubik per sekon dibagi dengan 0,9348 meter kubik meter persegi, sehingga dihasilkan 0,73 meter per sekon. Nah, untuk selanjutnya adalah kita menghitung dari nilai head loss itu sendiri. Untuk nilai head loss itu dapat untuk nilai head loss area bersih dapat menggunakan rumus HL sama dengan V besar atau dari nilai dari itu lalu dikurangi dengan V approach, ya, V ini dilambangkan dengan V kecil lalu dibagi dengan 2 dikali nilai gravitasi dikalikan 1 per CD. Jadi ini merupakan kebilangan tetap. Itu untuk area bersih itu ditetapkan 0,7 dan apabila untuk area tersumbat adalah 0. Oke, kita lanjutkan, yaitu untuk menghitung HL tersumbat tadi kita akan pertama-tama menghitung dari nilai 51% ini. Jadi kayak 100 dikurangi dengan nilai 51 itu kan akan menghasilkan 49. Nah, 49 ini adalah diartikan adalah air yang dapat masuk karena 51%-nya tersumbat. Sehingga apabila kita hitung kan 1 dari nilai yang air dapat masuk, jadi 1 per 49 per 100. Nah, hingga nanti akan jadi 100 per 49 dan diperoleh nilai 2,04. Nah, nilai ini akan dimasukkan ke dalam rumus. Jadi sebenarnya rumus ini tuh adalah X dikalikan dengan V. Karena kita sudah menemukan nilai X, sehingga X itu adalah 2,04 dan 2,04 jadi dimasukkan pada rumus dan kita akan menghitung HL tersumbat tersebut dengan rumus ini. Seperti yang sudah tadi sampaikan, kalau CD untuk tersumbat adalah 0,6. Oke, jadi setelah tadi itu kan kita sudah mengetahui rumus dari head loss area bersih dan juga rumus head loss area tersumbat. Nah, ini setelah dimasukkan ke dalam rumus, ini adalah ada 0,77 meter per second atau V yang awal tadi, dan ini V kecil atau V approach. Nah, itu dapat kita dapatkan nilai head loss pada area bersih adalah 0,0232 meter. Nah, sedangkan untuk pada area yang tersumbat itu adalah 0,186 meter. Nah, sehingga apabila dikonversikan menjadi milimeter, itu adalah 186 milimeter. Nah, ada peraturan yang menyebutkan apabila head loss yang diperkenankan itu pada mekanikal adalah yang minimum itu 150 dan yang maksimal itu 800. Nah, nilai 186 masih berada di antara keduanya, sehingga nilai tersebut masih berada di dalam atau memenuhi kriteria untuk pembuatan dari baris screen tersebut. Mungkin itu aja yang dapat kita bahas hari ini. See you di pembahasan soal-soal berikutnya. Dadah!